Bagaimana penjelasan beberapa ulama yang membagi bid'ah menjadi 2 macam atau 5 macam? Ya ini juga karena mereka tidak memahami antara bid'ah dengan masalah mursalah. Loh, apa Ustaz lebih paham daripada ulama? Bukan, yang kita itu juga ulama juga lebih alim dari mereka. Rasulullah SAW, Rasulullah bilang kullu bid'atin dolalah. Berapa kali ngomong gitu? Balik. Masa Rasulullah nggak ngecualikan sekali aja Rasulullah bu antum bilang toh ilah bid'ah hasanah gitulah sekali aja. Nggak pernah ada hadisnya ya. Saya cari-cari nggak ketemu tuh hadisnya. Lah monggo yang bisa mengatakan ada bid'ah hasanah mana dalilnya mana? Paling kan contohnya nanti itu ilmu nahu. Lah itu maslahat mursalah bukan bid'ah Mas. Anda salah paham. Ya. Jadi karena tidak bisa membedakan antara maslahat mursalah dengan bid'ah akhirnya gagal paham. Loh ada dalilnya. Paling kan hadisnya Umar atau nikmatil bid'atu hadis. Oh kita sudah paham semua, tenang. Ahlus sunnah itu paham semua ya gitu. Itu syubhat sudah lama, udah usang, udah lapuk gitu. Ya. Antum kok guyung-guyung kenapa? Belum pernah dengar syubhat ini? Mau tahu jawabannya? Lama loh. Hah? Pertama, masalah yang dibahas apa sih? Salat raweh. Tok. Salat raweh dianggap bid'ah sama Umar. Antum enggak kenal Umar kalau gitu. Salat raweh berjamaah di bulan Ramadan. Yang namanya tarawih bulan Ramadan lah. Thayyib, bid'ah itu. Bid'ah. Bid'ah secara syar'i, hakikatnya bid'ah. Nah, antum harus tahu. Bid'ah itu ada pengertian bid'ah lughawiyah, ada pengertian bid'ah syar'iyah. Yang dikatakan oleh Nabi kullu bid'atin dhalalah itu bid'ah lughawiyah kah? Bukan. Karena secara bahasa bid'ah itu ma uhditsa min ghairi mithalin sabiq. Setiap perkara yang diada-adakan tidak ada contohnya terlebih dahulu itu namanya bid'ah secara bahasa. Ya. Nabi mengatakan apa? Ma kuntu bid'an minar rusul. Nabi disuruh bilang gitu oleh Allah dalam Al-Quran. Wahai katakan wahai Rasul, aku ini bukan Rasul yang pertama kali. Ma kuntu bid'an minar rusul. Aku ini bukan Rasul yang pertama kali diutus. Sudah ada sebelumku Rasul. Nah, Allah menamai diri dengan Badi'us samawati wal ardh. Allah lah yang pertama kali menciptakan langit-langit dan bumi yang sebelumnya tidak pernah ada. Langit-langit dan bumi adalah bid'ahnya Allah. Maksudnya apa? Kreasinya Allah tanpa pernah ada contoh sebelumnya. Secara bahasa iya. Tapi secara istilah bid'ah itu hanya berkaitan dengan din. Tidak ditemukan di masa Nabi. Ya. Metode, thoriqah, tata cara fiddin dalam agama mukhtara'ah yang diada-adakan tudhahis syariah. Ini katanya Imam Asy-Syatibi. Yang mirip dengan syariat. Ada kemiripan memang dengan syariat tapi dia direkayasa dan dia kaitannya dengan din. Yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghah fit ta'abbud. Maksud dari orang yang merekayasanya ini adalah untuk menambah ibadah. Antum lihat orang yang terjerumus dalam bid'ah itu biasanya mereka ingin melipat gandakan ibadah mereka, ingin menambah ibadah mereka biasanya. Kalau bid'ahnya terkait dengan bid'ah amaliyah, ada juga bid'ah i'tiqadiyah, lain lagi. Ya. Thayyib. Salat tarawih berjamaah pernah enggak dilakukan oleh Nabi? Pernah. Yang enggak ngerti berarti antum enggak ngerti sunnah. Jelas hadisnya Nabi fi sahihain, Nabi salat sampai 3 kali berturut-turut. Malam keempat atau malam keberapa sahabat sudah ngumpul di Masjid Nabawi, Nabi nggak keluar. Nabi tahu, ana tahu antum ini nunggu ana keluar, kepengen sholat malam tuh ana tahu. Yang menghalangi saya adalah saya takut nanti Allah wajibkan tarawih berjamaah, antum yang berat. Nabi sudah meninggal, ada kekhawatiran tarawih jadi wajib? Ada nggak? Nggak ada. Umar melihat ini kok semrawut ya di Masjid Nabawi, mau ada yang sholat di sana, sholat di sini, semrawut lah berantakan. Ahsan anak kumpulin deh satu jamaah, diangkatlah Ubay untuk ngimami.
Malam berikutnya Umar lewat, wah ini sholat sekarang berjamaah. Ni'matil bid'atu hadhihi. Mungkinkah Umar menganggap ini bid'ah dalam din? Tidak mungkin. Umar tuh paham bid'ah itu apa. Tidak kayak kita orang nggak paham bid'ah. Umar tuh paham bid'ah itu apa, paham. Dia dengar hadits Nabi kullu bid'atin dhalalah. Tidak mungkin orang soleh setakwa Umar sengaja melawan sabda Nabi. Enggak ya Rasulullah, bid'ah yang anak buat lebih zen daripada ente punya. Enggak mungkin Umar ngomong kayak gitu. Ini pasti bukan bid'ah secara istilah, bid'ah secara bahasa, dan itu pun nisbi. Nisbi bagi orang-orang yang tidak pernah sholat jamaah sama Nabi itu hal baru memang. Paham antum? Bagi tabi'in, semuanya tabi'in tidak ada yang pernah tarawih berjamaah. Makanya bagi mereka ini baru ini. Dan Umar tuh ngomong gitu di depannya tabi'in, bukan di depan sahabat-sahabat Nabi. Ni'matil bid'atu hadhihi. Ya. Baik. Ada yang bilang, kan Imam Syafi'i bilang al bid'atu bid'atan. Bid'atun mahmudah wa bid'atun madmumah. Sebentar. Itu yang bilang siapa? Imam Syafi'i. Dalil? Bukan. Nah, itu sudah selesai. Kalaupun itu benar, kalam Imam Syafi'i itu benar, ya, itu bukan dalil kok dalam agama. Dalil itu kitabullah dan sunnah Rasulullah. Kalau ucapannya Umar, ya, kalaupun ucapan Umar mau antum paksa-paksain, Umar itu orang yang Nabi bilang apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa. Dia termasuk khulafa enggak? Ada yang protes ketika Umar membuat tarawih berjamaah? Ada yang protes? Enggak ada. Berarti ijma. Ijma itu dalil syar'i, hujjah. Jadi bukan semata-mata itu kaulnya Umar, enggak. Kaulnya Umar ini Umar bin Khattab, orang yang Nabi menganggap kebijakannya sebagai sunnah. Pegangi sunnahku, dan sunnahnya maksudnya kebijakan yang diajarkan oleh khulafaur rasyidin dan tidak ditentang oleh yang lain. Karena kalau ada yang protes nggak menjadi sunnah yang mengikat kita, ya. Ada khilaf berarti. Tapi begitu dia membuat kebijakan, ya, membuat aturan dan para sahabat semuanya mengamalkan, nggak ada yang protes, berarti dia ijma. Jadi nggak ada nggak ada masalah kalau kita bisa dudukkan dalil-dalil yang membahas tentang bid'ah.